Ada kembali di Metro Siang pemirsa, selama pandemi COVID-19, angka permohonan gugatan perceraian dan talak di kota Palembang, Sumatera Selatan meningkat. Faktor penyebabnya didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran hingga masalah ekonomi. Sejak pandemi merawah, terhitung dari bulan Maret hingga bulan Agustus 2020, Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang menerima laporan perkara terkait gugatan perceraian yang mencapai angka 1.048 gugatan dengan lebih dari 75% penggugat berasal dari pihak istri. Angka gugatan perceraian terhitung dari bulan Juni hingga Agustus jumlahnya pun terus meningkat dan terbanyak berada di bulan Agustus 2020 dengan jumlah gugatan yang masuk sebanyak 323 laporan. Grafiknya setelah kita lihat dari bulan Maret, ya kan bulan Maret setelah mulainya COVID kan perkara di Pengadilan Agama Palembang ini karena ada aturan dari pusat untuk menghindari kerumunan massa, jadi penerimaan perkara kita hanya terima lewat online, namanya e-court. Nah itu pada saat itu mayoritas pengacara. Karena kita masih batasi, jadi jumlah perkara yang kita terima sejak bulan Maret itu sedikit. Lalu pada bulan April agak sedikit bertambah dan pada bulan Juli serta Agustus ini setelah kita buka cukup tajam meningkat. Pada bulan Agustus sampai dengan 360-an perkara yang bisa kita masuk. Dan tidak hanya di Pulau Sumatera pemirsa, namun tren angka perceraian juga meningkat di Pulau Jawa. Dirjen Badan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencatat ada beberapa faktor penyebab di balik meningkatnya angka perceraian. Apakah benar pandemi COVID-19 merupakan salah satu penyebabnya? Kita simak faktanya berikut ini. Saya akan buka pertama dengan menyaksikan pernyataan dari Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memaparkan bahwa terdapat peningkatan kasus perceraian dalam beberapa bulan terakhir. Dikatakan akibat COVID-19 kan banyak atau dalam keterangannya pekerja di PHK sehingga ekonomi tidak berjalan lebih baik. Hal ini membuat ibu-ibu tidak mendapatkan jaminan dari sang suami. Dan kemudian dari berkaitan pernyataan dari Aconur, Dirjen Badan Pengadilan MA Republik Indonesia, dikatakan bahwa untuk jumlah kasusnya sendiri pemirsa, di sini juga mengalami peningkatan. Saya lihat dari 4 bulan terakhir, pada bulan April sampai dengan Mei 2020 terdapat kurang dari 20.000 kasus. Tetapi pada bulan Juni dan juga Juli mengalami peningkatan bahkan lebih atau sama dengan 57.000 kasus. Artinya mengalami peningkatan yang sangat signifikan di sini. Berikutnya kita lihat lagi. Di data yang saya kumpulkan memang kemudian menjadi pertanyaan di daerah mana saja kemudian rawan terjadi kasus perceraian. Saya lihat di sini mayoritas terjadi, kita lihat di berita awal tadi bahwa terjadi di Sumatera Selatan. Tapi ternyata yang mayoritas terdata di Pengadilan Agama paling banyak adalah di Pulau Jawa dengan didominasi di kawasan Jawa Barat, kemudian kota Semarang dan kota Surabaya. Dan kemudian kita lihat lagi, memang ada peningkatan juga perkara di sini sampai dengan Agustus 2020, di mana terjadi peningkatan ataupun masih dihitung. Saat ini ada 1.102 perkara. Nah pemirsa, sempat ada yang viral di media sosial terkait juga dengan antrean perempuan yang mengajukan pendaftaran untuk perceraian di Pengadilan Agama Sore yang sempat kita saksikan sebelumnya ataupun pada pemberitaan-pemberitaan sebelumnya. Nah Humas PH Kabupaten Bandung Suharja mengonfirmasi bahwa kejadian tersebut memang benar terjadi dan bahkan bukan hanya satu antrean namun 3 antrean. Artinya memang benar terjadi dan memang banyak sekali terjadi di kawasan Jawa Barat. Nah benarkah pandemi ini berdampak langsung terkait dengan meningkatnya kasus ataupun perkara perceraian? Menurut Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Muharam Marzuki menyatakan bahwa pandemi membawa dampak pada merosotnya ekonomi keluarga. Hal ini kemudian berakibat juga pada meningkatnya jumlah gugatan cerai di sejumlah pengadilan agama. Kemudian setelah ditelusuri, didata juga selama beberapa bulan terakhir, mayoritas penyebab gugatan cerai adalah adanya kondisi ekonomi. Jadi memang banyak sekali kemudian yang menyangkut kautkannya dengan pandemi, dampak dari kemudian sang suami di PHK, ataupun juga kebutuhan lain yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak di keluarga sehingga menyebabkan adanya gugatan yang meningkat angkanya. Berikutnya kita lihat lagi di sini datanya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, mayoritas penggugat cerai yang masuk dalam daftar pengadilan agama ini, apakah sang suami atau sang istri? Ternyata menurut Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Soreang Ahmad Sadikin dikatakan bahwa istri adalah mayoritas
yang mengajukan gugatan cerai dengan dilandasi oleh faktor ekonomi. Kalau kita lihat data dari Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung, dikatakan bahwa kita lihat grafisnya di paling bawah sini, pemirsa Anda bisa melihat ternyata 70% penggugat adalah perempuan dan 30% adalah laki-laki. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, faktor penyebab gugatan cerai ini ada kondisi ekonomi, kemudian terbatasnya ruang gerak, dan lemahnya aspek agama, disampaikan oleh pihak Kementerian Agama. Sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya atau secara detail, bahwa total gugatan cerai yang sudah masuk ini mencapai sekitar 592 gugatan untuk di Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung sampai dengan 24 Agustus. Dan kemudian dikatakan ini dimungkinkan bisa bertambah karena semakin banyak formulir-formulir yang disampaikan ataupun diantarkan sampai ke Pengadilan Agama. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.